yang sering kita tidak sadari adalah limbah sandang. Industri fashion adalah pemasok emisi gas rumah kaca terbesar setelah semen serta logam baja, terutama dengan merebaknya tren fast fashion. Apa itu fast fashion dan seperti apa ethical fashion yang sekarang mulai bermunculan? Fast fashion adalah krisis bagi planet kita. Yuk kita bahas. Tahukah Anda bahwa pakaian yang Anda gunakan bisa saja termasuk ke dalam fast fashion yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan? Sebanyak 1,2 miliar ton emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh industri tekstil di dunia tiap tahunnya. Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis yang didasarkan pada produksi dan distribusi pakaian dengan cepat dan dengan biaya rendah. Ini adalah konsep yang populer dalam industri pakaian modern saat ini. Fast fashion sendiri bertujuan untuk menawarkan tren terbaru dengan harga yang terjangkau kepada konsumen, sehingga mereka dapat membeli pakaian baru secara sering dan terus-menerus untuk mengikuti tren yang sedang berlaku. Kita akan masuk ke bagaimana fast fashion itu sendiri bekerja. Nah, dalam hal ini kita akan melihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah produksi. Pakaian yang dirancang kemudian diproduksi dalam jumlah besar oleh industri fashion itu sendiri, mereka akan menggunakan atau menekan biaya produksi seminimal mungkin. Sehingga mereka cenderung mendirikan pabrik itu di negara-negara berkembang yang memiliki upah kerja yang sangat rendah. Lalu yang kedua kita, akan membahas dari sisi distribusi. Setelah produksi, dilakukan di industri ataupun di pabrik-pabrik yang dimiliki oleh industri fashion itu sendiri, pakaian mereka itu dikirim ke pusat-pusat, ataupun toko-toko retail yang ada di seluruh dunia. Nah, merek-merek fashion yang sudah terkenal seperti Zara, Uniqlo, dan H&M itu, mereka sudah memiliki rantai pasokan global yang luas, sehingga mereka istilahnya bisa dikatakan dapat memastikan ketersediaan pakaian di berbagai pasar yang dapat kita temukan. Lalu yang terakhir kita akan masuk kepada siklus produk. Nah, fast fashion ini sendiri mendukung siklus konsumsi yang cepat. Nah, maka dengan adanya hal tersebut, tentunya pakaian atau produk yang mereka jual itu harganya cukup murah dan juga relatif untuk tren perubahan itu sangat cepat untuk berubah. Lalu, konsumen dengan adanya harga murah dan tren yang berganti-ganti begitu cepat, mereka cenderung membeli pakaian tersebut, secara terus-menerus sehingga menimbulkan pola konsumtif. Fast fashion berkontribusi kepada jumlah limbah tekstil yang luar biasa. Pakaian yang diproduksi dengan cepat biasanya tidak memiliki kualitas yang baik dan juga cepat menjadi pakaian tidak terpakai. Akibatnya jutaan ton sampah tekstil atau sampah pakaian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah tekstil ini tidak hanya memakan tempat, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Selain itu, fast fashion juga berkontribusi pada polusi air, di mana proses produksinya menggunakan bahan-bahan kimia yang mereka buang ke sungai atau sistem perairan yang ada di lingkungan. Tidak hanya itu, fast fashion juga berkontribusi kepada polusi gas emisi rumah kaca. Industri ini bergantung kepada penggunaan energi fosil dalam produksi, transportasi, dan juga distribusi pakaian ke pelanggannya. Dalam video ini, kami juga ingin menekankan pentingnya pilihan yang lebih berkelanjutan. Kami di sini mengajak Anda untuk mempertimbangkan opsi lain seperti membeli pakaian bekas, mendaur ulang pakaian lama, dan atau memilih merek yang lebih berkomitmen pada produksi yang bertanggung jawab secara lingkungan. Dengan memilih mengurangi konsumsi fast fashion, kita dapat membantu mengurangi limbah tekstil, polusi air, dan juga gas emisi rumah kaca. Di sini kami melakukan survei kecil untuk membuktikan apakah semua orang sudah tahu tentang thrifting dan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan dunia thrifting tersebut. Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sosial eksperimen tentang fast fashion. Kita akan menanyakan kepada orang-orang di sekitar. Nah, tentu saja kalian penasaran tentang jawaban dari orang-orang tersebut. Mari kita cari orang-orang tersebut. Halo Mbak.
boleh meminta waktunya sebentar. Perkenalan dulu, namanya siapa Mbak? Olivia. Nama saya Dimas Budi Prasetyo. Saya boleh minta waktunya sebentar? Dan di sini aja, nggak mungkin aja. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini kan saya melakukan eksperimen tentang pertanyaan tentang apakah itu fast fashion. Nah, apakah Mbak Olis ini mengetahui tentang apa itu fast fashion? Sedikit sih tahu. Saya boleh minta tolong dijelaskan apa itu fast fashion? Oke, boleh. Kalau setahu saya ya, fast fashion itu mengenai fast fashion sesuai namanya yaitu fast, cepat. Berarti fashion ini diproduksi secara cepat, dan setahu saya juga untuk produksi fashion yang fast itu diproduksi secara massal atau dalam jumlah banyak. Serta fast fashion ini biasanya juga mengikuti tren-tren terkini atau kekinian. Kalau menurut saya fast fashion itu model industri pakaian yang dihasilkan secara pakaian cepat dalam jumlah banyak untuk mengikuti tren model sekarang. Kan anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang melakukan thrifting. Mbak mengetahui tentunya kan? Nah, apakah Mbak pernah melakukan thrifting sebelumnya? Kalau untuk saya sendiri belum ya, jujur, karena saya sendiri itu tidak setuju dengan adanya thrifting tersebut. Mengapa? Tidak setuju Mbak terhadap thrifting? Karena menurut saya thrifting itu kan ini itu baju bekas kan ya, Iya. artinya bekas pemakaian orang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu pemakaian sebelumnya itu bagaimana, misalkan ya ada kayak penyakit kulit atau penyakit menular, itu tentunya akan membawa resiko bagi pemakai selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sendiri sih saya setuju sama thrifting karena dengan kita melakukan thrifting kita juga menghemat limbah pakaian, juga harganya cukup terbilang murah dan kita juga bisa nemuin barang-barang yang masih bagus dari sana. Baik, demikian wawancara terhadap Mas. Saya Dimas mengucapkan terima kasih sebelumnya Mas ya. Oke, baik Mbak. Tadi terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Olive. Terima kasih banyak.